Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Di sini kita akan belajar eh, bagaimana bisa memahami tentang sistem sirkulasi. Jadi bagi kalian adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 11 SMA ataupun yang lainnya yang membutuhkan pemahaman mengenai sistem sirkulasi, berikut semoga penjelasan ini bisa membuat kalian mudah paham mengenai sistem sirkulasi. Baik, langsung saja. Nah, pertama saya tampilkan nih makanan dulu nih. Ya, supaya lebih segar. Oke, jadi ketika kalian makan, setiap hari kalian makan, kalian konsumsi, kalian cerna secara mekanik di gigi itu, nanti ketika makanan itu nanti sudah dicerna, itu dicerna dalam sistem pencernaan kalian, itu belum bisa jadi energi itu. Jadi itu belum bisa jadi energi dalam bentuk ATP. Itu untuk bisa menjadi energi, nanti organ makanan itu nanti disimpan dulu di mana, di usus halus. Nah, untuk bisa jadi energi, saat makanan yang kalian cerna yang disimpan di usus halus itu harus dibawa dulu ke sel tubuh kalian. Tuh, saat makanan yang disimpan di dalam usus halus itu akan dibawa dulu ke sel tubuh kalian. Nah, yang membawa saat makanan tersebut itu adalah darah. Di darah itu yang dipompa itu kan. Nah, darah yang dipompa, kenapa dipompa? Dia membawa zat makanan ini. Tuh. Jadi zat makanan ini akan dibawa oleh darah menuju ke sel tubuh kita. Nah, nanti di dalam sel tubuh kita ini terjadi proses yang dinamakan pembakaran zat makanan atau yang dinamakan dengan proses metabolisme. Gitu. Nah, ketika sudah terjadi pembakaran zat makanan yang dibantu oleh oksigen dalam proses respirasi sel itu, ketika sudah terjadi metabolisme, maka kita baru bisa mendapatkan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. Baru nih kita bisa beraktivitas itu. Baru nih kita bisa tidak loyo gitu. Nah, itu sudah dapat energi. Dan setelah itu ada zat sisanya. Jadi ada zat sisa. Jadi selain ada zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu berupa energi dalam bentuk ATP, ada zat sisanya seperti karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan harus dikeluarkan. Tuh. Nah, zat sisa ini seperti karbon dioksida ini akan dikeluarkan dari sel tubuh, akan diangkut. Diangkut kemana? Contohnya karbon dioksida, zat sisa berupa karbon dioksida akan diangkut ke paru-paru, akan diangkut ke organ pengeluaran kita seperti paru-paru. Kalau CO2 berarti dibawa ke paru-paru, kalau urea berarti dibawa ke ginjal, dan kembali lagi. Jadi ini hasil akhirnya tadi, energi dan zat sisa. Dan kembali lagi, yang membawa zat sisa hasil metabolisme ini adalah darah. Itu yang mentransfer, yang menjadi media transportnya ini zat sisa. Ini zat sisa berupa CO2 yang dibawa ke paru-paru, urea yang dibawa ke ginjal, itu kan. Itu yang membawanya adalah darah, yang dibawa ke organ pengeluaran tubuh kita. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya darah itu memiliki peran yang sangat vital di dalam tubuh kita. Ya, peran yang sangat kompleks di dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk menjalankan proses-proses kimia di dalam tubuh kita. Tuh. Ketika tidak ada darah, maka tidak akan terjadi proses-proses penting di dalam tubuh kita. Tidak akan ada energi. Itu. Ya. Tidak akan ada energi yang kita hasilkan, kita tidak akan bisa beraktivitas, loyo kita itu. Nah, jadi perannya adalah dia berfungsi sebagai media transportasi. Jadi dia mengangkut zat makanan, zat sisa itu yang harus dibawa keluar
dan seterusnya. Inilah pentingnya kita belajar tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, langsung saja di dalam pembahasan sistem sirkulasi ini atau sistem peredaran darah ini mencakup beberapa materi. Yang pertama adalah sistem peredaran darah itu sendiri. Yang kedua, sistem limpa. Nah, sistem limpa ini berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, selanjutnya gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, teknologi untuk menangani bibit penyakit dan seterusnya. Nah, ada sistem peredaran darah. Kita langsung saja ke sistem peredaran darah. Dan sistem peredaran darah ini kita akan membahas beberapa materi pokok. Yang pertama kita akan bahas sebentar komponen darah. Kedua, mekanisme pembekuan darah. Kenapa pembekuan darah? Maksudnya apa nih? Nah, maksudnya itu ketika nanti ada luka misalnya, darah keluar. Nah, supaya darah tidak keluar lagi, maka dilakukan yang namanya proses pembekuan darah supaya darah itu tidak keluar dan dilaksanakan oleh trombosit. Tuh. Ya kan? Nah, selanjutnya penggolongan darah. Nah, ini kita belajar penggolongan darah. Ada yang sudah ini enggak? Ada yang sudah pernah cek golongan darahnya? Ada yang sudah pernah donor darah enggak? Nah, di sini kita belajar golongan darah apa saja yang bisa didonorkan. Misalnya golongan darah A, nanti donornya kemana? Kalau yang lain bagaimana akibatnya kalau bukan tidak sesuai aglutinogen dan aglutininnya? Itu nanti kita bahas di penggolongan darah. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang organ peredaran darah. Organnya ini intinya itu cuma dua. Ada yang memompa darah namanya jantung, dan ada salurannya. Jadi ada salurannya yang sebagai membawa darah, tuh, yang membawa darah ke organ tubuh yang lainnya, masuk ke dalam sel-sel tubuh atau organ yang lainnya. Oke, dan yang terakhir nanti kita bahas mekanisme peredaran darah. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Nah, langsung saja kita materi pertama yaitu komponen darah. Nah, sebelumnya kita ketahui darah itu memiliki fungsi. Tuh. Tadi fungsi utamanya adalah untuk apa? Media transportasi zat. Jadi dia mengangkut zat-zat itu, zat makanan, zat sisa, itu, dan seterusnya. Oke, pertama fungsi dari darah itu adalah untuk sebagai media transportasi zat. Nah, yang transportasinya apa? Yang pertama, dia mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, dia mengangkut molekul zat makanan. Itu tadi yang saya katakan, zat makanan yang kalian makan, ya, dibawa ke sel-sel tubuh. Selanjutnya mengangkut limbah hasil metabolisme. Itu yang saya katakan tadi, limbah hasil metabolisme. Kemudian mengangkut hormon dan ion-ion mineral. Nah, selain sebagai media transportasi, dia mengangkut ini zat-zat. Nah, dia juga mengedarkan panas dalam tubuh. Dia mengatur suhu tubuh kita. Itu. Kemudian yang ketiga, peran utama dari darah adalah memerangi bibit penyakit. Itu. Nah, itulah dan dinamakan leukosit atau sel darah putih. Dia memerangi bibit penyakit. Itu. Langsung saja komponen darah, komponen penyusun darah. Oke, di sini mari perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar ketika darah sudah disentrifugasi. Ini. Jadi ini merupakan tabung reaksi. Ini di dalamnya ada darah. Nah, ketika darah ini sudah disentrifugasi, tahu enggak sentrifugasi? Sentrifugasi itu adalah ketika suatu proses dengan menggunakan mesin sentrifugal dengan menggunakan mesin sentrifugasi dan diputar dengan gaya sentrifugal
Tuh, diputar dengan gaya sentrifugal. Untuk apa? Untuk memisahkan unsur atau molekul di dalam suatu zat. Jadi untuk memisahkan unsur-unsurnya ini, molekulnya. Nih, ini sudah berpisah karena sudah dilakukan yang namanya sentrifugasi. Jadi, ketika darah ini sudah disentrifugasi, dia setelah berpisah beberapa komponennya. Nah, yang bagian kuning ini merupakan plasma darah. Jadi sekitar 55% dari darah itu merupakan plasma atau cairan. Tuh. Kemudian 45% itu merupakan sel darah merah. Tuh. Dan 1% sisanya itu adalah sel darah putih dan trombosit. Dari sini kita bisa membagi menjadi dua bagian. Jadi komponen penyusun darah itu ada dua. Yang pertama adalah plasma darah. Yang kedua sel-sel darah. Sel darah ada 3. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, mari kita pelajari lebih dalam mengenai komponen penyusun darah. Yang pertama plasma darah. Nah, karena dia merupakan cairan, plasma darah itu 90% itu dia tersusun atas air. Iya, 90% tersusun atas air. Oke, dan 10% adalah zat yang terlarut di dalam air. Zat yang bagaimana itu? Zat yang saya katakan tadi, zat yang terlarut di dalamnya. Zat itu seperti yang pertama protein, garam mineral NaCl, dan bahan organik. Bahan organik ini berupa zat makanan yang sudah dicerna. Glukosa ini merupakan turunan dari karbohidrat. Kemudian asam amino ini turunan dari protein, dan asam lemak turunan dari lemak. Nah, kemudian yang terlarut di dalam zat yang terlarut lagi adalah berupa hormon, kemudian juga berupa gas, dan zat sisa metabolisme. Tuh. Jadi 90% tersusun atas air dan 10% berupa zat yang terlarut di dalam air. Nah, lanjut kita ke sel darah yang ketiga tadi. Yang 3, sel darah merah, eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau keping darah. Itu. Yang pertama kita bahas eritrosit. Nah, sel darah merah atau eritrosit. Tahukah kalian kenapa sel darah merah atau eritrosit itu berwarna merah? Kenapa? Karena ada yang dinamakan hemoglobin. Tuh, ada yang dinamakan hemoglobin. Hemoglobin ini yang membuat darah menjadi merah. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Jadi nanti ketika darah akan masuk ke paru-paru, ke alveolus paru-paru, maka yang mengikat oksigen itu kan kita menghirup oksigen. Oksigen itu nanti akan disimpan di paru-paru, di alveolus atau di kantung udara itu, di alveolus yang gelembung-gelembung itu nanti akan ada hemoglobin yang akan mengikat oksigennya. Gitu. Nah, eritrosit ini dia sudah dibentuk di dalam tubuh kita ketika kita masih di dalam rahim ibu. Ketika manusia masih di dalam rahim ibu itu dia sudah dibentuk. Tuh. Tapi dibentuknya itu di hati, di dalam hati dan limpa. Tuh. Nanti ketika sudah lahir, kita sudah lahir, maka eritrosit itu akan dibentuk di dalam sumsum tulang belakang kita. Oke. Jadi kalau misalkan kita masih dalam rahim, eritrosit itu dibentuk di hati dan limpa. Oke. Kemudian ketika sudah lahir, eritrosit itu akan dibentuk di mana? Di sumsum tulang belakang atau vertebrae. Nah, eritrosit ini punya usianya itu katanya 120 hari. Ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah mati bagaimana? Nah, dibentuk lagi di sumsum tulang belakang. Terus yang mati itu mau kemana?
Itu dibuang atau bagaimana? Nah, sel eritrosit yang mati itu nanti akan dibawa ke hati. Nah, di hati akan terjadi, jadi ketika telah mati eritrositnya sudah sampai usianya, dia akan dibawa ke hati. Di hati itu akan sel darah merah yang mati tadi akan dirombak. Jadi dia akan dirombak atau direvisi, dirombak kembali menjadi bilirubin dan biliverdin. Tuh, bilirubin dan biliverdin. Oke, apa fungsinya bilirubin dan biliverdin? Kenapa harus dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin? Untuk apa? Nah, untuk bilirubin ini nanti fungsinya untuk membantu proses pencernaan tubuh kita. Dia juga memberikan warna pada feses. Tahu kan feses? Iya, feses. Oke. Nah, itu sudah eritrosit. Kita berlanjut ke leukosit. Nah, leukosit ini fungsi utamanya adalah berperan untuk melawan bibit penyakit. Oke. Jadi dia berperan untuk melawan bibit penyakit. Oke. Eritrosit ini memiliki dua jenis. Nah, dan eritrosit ini dibentuk di sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening. Oke. Jadi tempat dibentuknya itu beda-beda. Tadi kalau sel darah merahnya itu dibentuk kalau masih dalam rahim ibu dibentuk di hati dan limpa. Kalau misalkan sudah lahir dia dibentuk di sumsum tulang belakang atau vertebrae. Oke, kalau leukosit dia dibentuk di sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening. Nah, leukosit ini memiliki dua jenis. Jadi dia tersusun atas dua jenis. Ada yang bergranula atau granulosit dan ada yang tidak bergranula. Maksudnya apa? Kenapa dia bergranula? Maksudnya bergranula itu ketika kita melihat sel darah putih itu dengan melalui mikroskop, kita akan melihat sel darah putih yang bergranula, ada yang tidak bergranula, ada yang bergranula. Nah, maksudnya bergranula itu adalah ketika kita lihat dia ada bintik-bintik seperti titik-titik gitu. Nah, itu namanya bergranula. Jadi dia ada semacam bintik-bintik yang mengelilingi inti sel. Tuh. Ya, bintik-bintik di dalam sel leukosit itu namanya leukosit yang bergranula. Tapi ketika tidak ada bintik-bintiknya, titik-titik ini, maka itu yang dinamakan dengan agranulosit atau sel darah putih yang tidak bergranula. Oke. Nah, yang mana itu yang bergranula? Jadi dia dibagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama dinamakan basofil. Basofil ini berperan terhadap tubuh kita itu berperan untuk ketika terjadi alergi. Tuh, ketika terjadi alergi, maka basofil ini akan membantu tubuh kita untuk mengeluarkan zat alergen supaya kita tahu bahwa kita itu terkena alergi. Tuh. Kemudian eosinofil ini berperan terhadap untuk melawan cacing. Jadi eosinofil ini berperan untuk melawan cacing. Tuh. Jadi tanda adanya cacing dalam tubuh kita. Jadi ketika eosinofil itu dihasilkan terlalu banyak di dalam tubuh kita, berarti Anda cacingan. Tuh. Jadi untuk melawan cacing. Dan terakhir itu neutrofil. Nah, jadi neutrofil ini berperan untuk melawan bakteri atau virus yang bisa mengakibatkan infeksi dan peradangan. Nah, ini yang bergranula, ada yang berperan untuk memberikan sinyal ketika ada alergi, kemudian ada yang berperan untuk melawan cacing, parasit, kemudian ada yang berperan untuk melawan infeksi akibat bakteri dan virus. Nah,
Yang mana bagian dari yang tidak bergranula? Nah, leukosit yang tidak bergranula itu ada dua. Yang pertama namanya limfosit. Tuh. Nah, namanya limfosit. Limfosit ini nanti akan membantu sistem limpa. Limfosit ini akan membantu sistem limpa dalam hal pembentukan antibodi. Ya. Kemudian selanjutnya monosit. Monosit ini tadi ya, di monosit ini digunakan tubuh kita untuk dia sebagai fagositosis. Dia akan berperan sebagai makrofag yang akan memakan bibit penyakit. Oke, dia akan memakan bibit penyakit. Dengan cara apa? Dia menggulung bagian tubuhnya sehingga dia sebagai vakum membersihkan. Nah, yang terakhir adalah trombosit. Nah, trombosit atau keping darah, inilah yang saya katakan tadi yang berperan untuk proses pembekuan darah. Jadi dia berperan terhadap proses pembekuan darah. Usia dari trombosit ini, dia usianya berkisar antara 10 sampai 12 hari. Oke. 10 sampai 12 hari. Tuh. Nah, orang yang terkena penyakit kelainan trombosit ini dinamakan hemofilia. Jadi hemofilia ini merupakan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan proses pembekuan darah, sehingga ketika tidak mampu melakukan proses pembekuan darah, maka darah akan keluar terus menerus sampai pada akhirnya penderita ini akan meninggal dunia. Ya, demikian mungkin penjelasan mengenai komponen penyusun darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembekuan darah, penggolongan darah, gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Nah, ikuti terus channel ini. Jika channel ini bermanfaat bagi adik-adik, bagi teman-teman sekalian, maka silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.